Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Ayo anak ibu sebelum belajar kita berdoa ketua kelas. Siapkan. Semua berdiri. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk belajar yuk. Baiklah anak ibu, untuk menumbuhkan cinta tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Dipimpin oleh siapa? Kia, silakan Kia ke depan. Baiklah anak ibu, untuk anak ibu semua, ada yang gak hadir hari ini? Siapa? Ya kawan satu kelompoknya? Oke, alhamdulillah berarti hari ini datang semua ya. Malam aja yang gak hadir ya? Iya, oke, alhamdulillah hari ini kita datang semua. Sekarang silakan kalian buka buku IPAS-nya. Oke, komponen abiotik dan biotik. Ayo, siapa yang tahu apa itu komponen biotik dan abiotik? Ayo. Tapi jawab apa? Geser ke sana. Geser. Bukunya pikir. Ayo, sampai yang ingat apa itu komponen biotik dan abiotik? Ya, apa Sarah? Oke, komponen biotik itu ada 3. Apa tadi? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Dan komponen abiotik apa? Iya, benda-benda yang tidak hidup yang ada pada ekosistem tersebut.
Oke, anak ibu semuanya, kita makhluk hidup. Kalau kita nggak makan gimana? Mati. Terus sebelum mati apa dulu? Kita mati. Lepas pasti kan? Iya, karena kita makhluk hidup itu membutuhkan makan. Yang termasuk makhluk hidup itu apa aja? Hewan, manusia. Sekarang kita belajar tentang apa? Yaitu ekosistem, tumbuhan dan hewan. Ya, dimana pada saat ini kita mempelajari supaya kita paham apa itu struktur rantai makanan, urutan tentang rantai makanan, apa yang dimakan dan memakan, dimakan dan memakan. Seperti manusia, hewan dan tumbuhan juga butuh makan. Seperti kan? Ayo semua perhatikan. Itu ada sebuah video. Saya perhatikan videonya. Nanti kalau kalian nggak perhatikan, ibu tanya nggak bisa. Apa hukumannya? Sanksinya? Ayo. Ayo semua perhatikan video yang ada di depan. Benar? Ada yang nggak dengar? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuh dan hewan. Tumbuh dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Karena dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, dan kini busuk dimakan oleh makhluk hidup yang lain dan bertambah dengan tanah dan berkulit. Demikian dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton yang tumbuhan hijau yang sangat dari ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen sembilan adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati diuraikan oleh fitoplankton sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Perubahan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan pemakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan
seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah hal hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang berfungsi. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat TPR, bagaimana rantai makanan terhubung berpindah energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batas, buah, dan akar. Konsumen yang satu merupakan hewan herbivora atau makanan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat satu adalah tikus. Konsumen tingkat dua merupakan hewan karnivora yang akan dimakan konsumen tingkat satu. Burung, konsumen tingkat satu merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat dua agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat dua adalah ular. Konsumen tingkat tiga memakan konsumen tingkat dua. Contoh hewan konsumen tingkat tiga adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat tiga mati, tubuhnya akan hidup. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat adalah proses kita dalam rantai makanan. Produk tubuh ini memudahkanmu dalam memenuhi materi rantai makanan. Sampai jumpa pada belajar berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ayo, apa sih yang diceritakan dalam video tadi? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Apa itu rantai makanan tadi? Ayo, siapa yang tahu apa itu rantai makanan tadi? Angkat tangan aja, nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Jangan senyum-senyum aja, ayo. Mau makan dan dimakan. Mau makan dan dimakan. Di mana tadi ada komponen biotik, ya kan? Apa tadi komponen biotik? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Contoh dari yang video ini ya, Ibu foto bentar. Di sini. Yang dalam air. Fitoplankton, zooplankton. Oke, lalu ada ikan kecil, ya kan? Ada ikan sedang. Ada konsumen ikan besar, lalu yang terakhir dekomposer. Oke, perhatikan. Tadi kan berhubungan dimakan dan memakan dan dimakan, ya kan? Itulah makhluk hidup saling membutuhkan. Di sini contoh dari ekosistem apa? Laut. Ekosistem laut. Di mana produsennya? Laut. Yang termasuk produsen itu apa? Apa? Iya, fitoplankton. Fitoplankton itu merupakan produsen. Lalu konsumen tingkat satu yang mana? Zooplankton. Konsumen tingkat dua? Ikan kecil. Konsumen tingkat tiga? Ikan sedang. Dan konsumen tingkat empat? Ikan besar. Berarti kan apa? Fitoplankton sebagai produsen dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil.
Fitoplankton. Sampai di sini paham? Betul? Oke, untuk ekosistem itu ada banyak nak. Ada ekosistem apa aja? Sawah, darat, hutan, laut. Ada rawa. Jadi setiap tempat itu memiliki ekosistemnya masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut nih, ayo. Ada yang bertanya enggak? Oke, kalau gitu biar lebih semangat ada lagunya dulu bentar ya. Semua berdiri. Kita nyanyi dengan nada penanam jagung. Berdiri nak. Berdiri. dikonsumsi oleh sama produsen. Karena ibu bawa bahan-bahan yang ibu suruh sekarang. Oke, letakkan di meja. Ayo letakkan di meja. Rapikan bukunya dulu yang ibu letakkan di pinggir ya.
Iya. Baca langkah-langkahnya. Yang kuat. Yang lainnya dengarkan. Halo. Hai. Jangan dulu. Ayo silakan. Oke. Ada lidinya? Ada M-nya? Ada. Gambarnya ada nggak? Coba buka yang ibu kasih. Apa sih isinya? Ayo, buka kertas yang ibu kasih. Amplop yang ibu kasih. Isinya bukan kue. Coba buka. Amplop yang ibu kasih. Nah, ada di situ gambar? Ada. Di situ ada gambar tentang rantai makanan. Ada ekosistem darat, ada laut, ada di hutan, ada di sawah. Udah? Jangan ada hilang. Kalau hilang satu komponennya, maka tidak bisa kita buat, tidak lengkap. Udah? Ada lidinya tadi? Ada. Lidinya itu kita potong, nak. Kita potong. Contohnya perhatikan. Lalu kita lem. Lem kan? Bawa lemnya? Siapa kelompok sampai nggak bawa lem? Berarti dua kelompok yang tidak lengkap ya. Oke, kalau gitu kelompok siapa yang lemnya ada banyak? Lebih dari dua. Oke, boleh pinjam temennya? Boleh? Boleh. Ambil nak. Satu orang nanti. Satu. Udah nanti jadi. Oke. Nanti kalian tempel. Lalu kalian urutkan menjadi sebuah rantai makanan dari produsen sampai ke pengurai. Kalian tusukkan di gabus yang udah kalian bawa. Misalnya di sini apa dulu? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Paham? Oke, waktu 15 menit kerjakan dari sekarang. Yang kerjakannya. Bu, apa gunanya ini? Udah ada belum tulisan konsumen 1 dan konsumen 2 jadi gambar yang ibu kasih? Udah ada? Ada tulisan konsumen 1, konsumen 2 ya? Ada. Ada yang udah ada. Yang belum ada kalian gunting, nanti kalian tempel di sini disebut namanya konsumen 1 dan konsumen 2. Oke, silakan bekerja.
Musab, kok? Bakteri kan? Maksudnya kan? Tadi mana-mananya mana? Ini, ya kan? Terus ini. Ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ya. Produsen kan? Tulisan lah produsennya satu. Nggak usah di bawah ini tulisan. Ini ya kan? Iya tuh. Nggak usah dong. Produsen satu. Produsen. Terus mulai. Ya. Yang terakhir bebas. Bagaimana? Yang lainnya bantu nempel di sininya. Jadi buat kerjanya. Iya. Apanya nggak nempel? Apa ini? Produsen kan? Harus berurutan.
Gesek.
kepala. Karena itu di sini kelompok Neptunus mendapatkan ekosistem hutan. Yang pertama produsennya apa itu, Ruh? Rumput. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci merupakan konsumen satu. Kelinci dimakan oleh serigala dan serigala dimakan oleh harimau. Harimau sudah tua, penguraian dibantu oleh jamur. Oke, tepuk tangan dulu kelompok Neptunus. Kasih tangan, tangannya. Lanjut, kelompok semua perhatikan kelompok bumi. Hasil kerja kelompok kami yaitu yang pertama di situ ekosistem apa? Ekosistem laut. Ayo, kita begitu. Ya, jadi ekosistem laut di mana dimulai dari apa? Produsennya dari apa di situ? Fitoplankton, lanjut apa? Zooplankton, selanjutnya ikan kecil, lanjut besar, lalu ikan besar. Besarnya apa? Perahu. Jadi di situ konsumen satunya apa? Zooplankton merupakan konsumen satu. Ada yang mau ditanya? Siap ya, silakan duduk. Ayo, kalian, oke kelompok, silakan. Sampai dijelasin. Ya sama aja sama. Semua bisa belajar, belajar dari kehidupan sana. Yang lain perhatikan. Hafalan tidurnya bagus. Nah, silakan. Udah silakan. Iya. Harus main satu. Belalang atau jangkrik? Belalang. Belalang. Lalu konsumen dua? Tikus. Dimakan oleh? Ular. Ular dimakan oleh? Mati oleh apa? Berarti ekosistem apa itu? Sawah bisa ya kan? Itu tapi dari rumputnya dimakan dulu oleh jangkrik ataupun apa belalang, lalu dimakan oleh tikus. Ada yang mau ditanya? Ada? Udah tahu apa aja itu ekosistem di sawah?
Tadi siapa yang dapat ekosistem sawah? Iya, langsung dari jangkrik. Jangkrik ini apa namanya? Dari jangkrik kan? Kalau pada kelompok Jupiter, dia langsung ke tikus. Kenapa? Karena jangkrik bisa makan rumput, tikus juga makan rumput. Berarti sama-sama konsumen satu, ya kan? Konsumen dua itu merupakan hewan karnivora, memakan daging. Paham sampai di sini? Paham, silakan duduk. Ayo, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nggak apa-apa. Nata. Silakan duduk. Oh, nggak apa-apa. Oke, sekarang perhatikan anak ibu. Dari yang sudah kita pelajari tadi, yang barusan kita buat ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Hah? Apa? Makan dan dimakan, bahwa makhluk itu perlu makan dan pasti dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Andaikan di suatu ekosistem sawah tikusnya mati, ya kan? Padinya kenapa? Padinya akan gimana? Tikusnya itu sedikit, maka mempengaruhi tumbuhan dan hewan lainnya tidak? Mempengaruhi. Padinya subur karena tidak dimakan oleh tikus. Tapi ularnya iya, kelaparan. Kenapa? Karena tidak memiliki makanan. Jadi itulah mereka proses memakan dan dimakan. Sampai situ. Contohnya tadi sampai dapat ekosistem hutan. Iya, dapat ekosistem hutan. Di situ ada apa? Kelinci. Kelinci dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh andaikan nggak ada kelinci, serigala akan makan apa? Iya. Jadi ekosistemnya itu berubah. Makanya tumbuhan itu, rantai makanan ini menceritakan atau mempelajari tentang proses makan dan dimakan dan ketergantungan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nah, oke, berarti udah paham? Kalau gitu silakan sekarang buka buku latihannya. Perhatikan yang di depan. Ibu buat soalnya di sini. Kipas lah. Kita pelajaran apa tadi? Tanya. Kerjakan latihan yang ada di depan papan tulis. Oke, Nah, apa dalam sebuah ekosistem
Perhatikan soal yang nomor 1 itu. Dalam sebuah ekosistem terdapat organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang dapat membuat makanannya sendiri dan organisme yang bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri disebut. Kenapa bilang tapi udah ada soalnya di meja. Jangan Kenapa? oh. Jadi kan kenapa?
Di sini